Halo anak-anak, jumpa lagi di sini bersama channel PG Tutorial. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar kembali tentang mencari volume balok dan prisma segitiga. Nah, adapun kemarin pada pembelajaran sebelumnya kalian sudah berusaha untuk mengerjakan tugas dengan baik, ya, mencari volume balok dan juga mencari volume prisma segitiga. Nah, dari sekian banyak tugas yang sudah dikumpulkan, pada kesempatan kali ini Pak Bayu ingin mengadakan koreksi secara menyeluruh, ya, dari kekeliruan-kekeliruan yang terjadi pada saat kalian mengerjakan tugas. Jadi sebagian besar anak maksudnya, ya, kalian melakukan kesalahan ini pada saat kalian melakukan perumusan ataupun pada saat kalian menentukan panjang dan lebar seperti itu misalnya, ya. Nah, pada kasus balok, kekeliruan sering terjadi pada saat kalian itu menentukan panjang dan lebar, menentukan P dan L ya. Nah, jadi kita lihat pada gambar nomor 1, ya. Pada gambar nomor 1, P dan L itu sudah pasti bisa kalian tentukan, ya. P-nya adalah 5, L-nya adalah 3, dan T-nya adalah 1, 2, 3, 4, ya, 4, karena ada 4 kubus satuan. Nah, ini sebagian besar sudah benar yang nomor 1. Lalu yang nomor 2. Nah, yang nomor 2 sudah mulai ada tanda-tanda kesalahan, ya. Kita cari P-nya dulu. Nah, kebanyakan orang atau kalian, ya, kebanyakan dari kalian itu membuat P-nya itu yang ini, ya, P-nya yang ini dan L-nya yang ini. Ini P, ini L, dan ini salah, ya. Ini salah. Jadi yang benar bagaimana, ya? Yang namanya panjang dan lebar itu kalian harus pahami. Panjang itu selalu lebih besar nilainya dibandingkan lebar, ya. Jika kalian menganggap ini panjang, coba kalian cek lagi, kalian bandingkan. Baik, jadi ke sini itu 5, ya. Ini 5. Ini ke sini itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ke sini itu 6, ya. Di sini, ya, bagian sisi yang ini 6. Sehingga 6 ini kan lebih panjang daripada 5, sehingga panjangnya itu harusnya adalah 6. 6, ya. Jadi 6 harusnya. Dan lebarnya adalah 5, dan tingginya sudah pasti. Tinggi itu lebih gampang ditentukan. Tinggi itu sudah pasti 2, ya, dari atas ke bawah. Nah, seperti itu, ya. Jadi itu kekeliruan secara menyeluruh dari cara kalian mengerjakan mencari volume balok. Nah, sekarang coba kalian perhatikan lagi gambar nomor 6. Nah, gambar nomor 6 ini, ya, pada gambar nomor 6 kalian bisa lihat ada 4. Nah, 4 ini merupakan posisi dari lebarnya, ya. Sementara panjangnya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Panjangnya adalah 6, ya. Jadi sini 4, di sini 6. Seperti itu, ya. Jadi jangan ditukar, yang mana panjang, yang mana lebar, jangan ditukar, supaya kalian paham panjang dan lebar itu loh beda artinya, begitu. Makanya kemarin banyak yang mendapatkan nilai 80 walaupun jawabannya sudah benar, tetapi konsepnya kalian kurang tepat. Pak Bayu kurangi nilainya, begitu, ya. Jadi itu untuk balok. Nah, sekarang kita bahas prisma. Kita bahas prismanya. Nah, oke, kita cari dulu prisma di halaman. Tadi balok di halaman 151, ya. Nah, ini prisma. Nah, ini soal yang kemarin kita kerjakan. Halaman 167, ya. Kalian lihat halaman yang ini, ya. Jangan lihat halaman yang ini beda dia. Jangan lihat halaman yang di sini.
Jangan lihat itu ya, beda dia. Nah ini oke. Volume prisma itu adalah luas segitiga ya, luas segitiga sebagai alasnya. Ingat ya, prisma itu memiliki alas segitiga ya, alas yang berbentuk segitiga dan tutup yang berbentuk segitiga. Jadi ini akan dihubungkan ya, jarak antara alas dan tutup ini disebut tinggi. Walaupun seperti ini, kalian bisa anggap tingginya adalah 20 cm. Contoh, ini T-nya adalah 20 cm. T sama dengan 20 cm ya. Jadi walaupun diposisikan seperti ini, kalian dipaksa untuk berpikir bahwa ini adalah tinggi prisma ya. Kalian harus berpikir bahwa prismanya itu diberdirikan seperti itu. Nah, lalu bagaimana dengan segitiganya? Segitiganya itu kalian kebingungan ya di nomor 4 rasanya. Nah, di sini ya. Nah, lihat nomor 4. Nah, yang penting yang kalian perlu pahami untuk mencari volume prisma itu adalah, pertama kalian harus bisa juga mencari luas segitiga. Luas dari segitiga ya, itu adalah setengah kali alas kali tinggi kali T ya. Nah, setengah kali alas kali tinggi ini juga bisa diasumsikan seperti ini. A kali T bagi 2 ya. Jadi semuanya dibagi 2. Kemarin ada yang salahnya tidak mengikuti rumus ya, jadi hasilnya juga salah. Nah, lalu bagaimana kalian menentukan A dan T-nya? A dan T dari segitiganya ya. Ini masih ke segitiga, bukan T di sini itu T segitiga, bukan T dari prismanya ya. T dari prismanya. Nah, ini masih ke segitiga ya. Segitiga. Nah, ini masih fokus ke segitiga ya. Nah, sekarang kita lihat segitiga dari yang nomor 1 ya. Soal nomor 1 kita lihat. Nah, segitiga ini memiliki alasnya ya. Ini alas segitiganya ya. Kalau kalian gambarkan segitiga yang ini, dia akan bentuknya seperti ini. Kira-kira seperti ini ya. Nah, kalau digambar ya. Nah, maka ini akan jadi alas dan tingginya adalah garis yang tegak lurus ya, garis yang tegak lurus terhadap alas. Jadi harus tegak lurus terhadap alas. Jangan kalian jadikan ini sebagai tinggi. Ini jangan dijadikan tinggi. Salah. Ya. Harus garis yang tegak lurus. Ini T benar. Ya. Itu T tingginya. Kalau seperti ini. Jadi untuk nomor 1 alasnya adalah 12 cm ya. Dan untuk dan untuk tingginya itu adalah 4 cm. Sehingga perumusannya tinggal dimasukkan A-nya 12, T-nya 4. Nah, jadi kalian benar bagi yang sudah sesuai dengan rumusnya ya. Nah, ini baru rumus segitiganya saja. Nanti kan isi kali tinggi lagi. Oke, lanjut sekarang ke nomor 2. Nah, nomor 2 yang mana tingginya, yang mana. Nah, ini masih segitiganya saja ya. Kita fokus ke segitiganya. Oke, A-nya berapa? T-nya berapa? A-nya sama dengan berapa? T-nya sama dengan berapa? Ini T segitiga ya, bukan T yang 16. Bukan T yang 16. Bukan ini. Ya, T yang ini maksudnya. Ini yang maksudnya ya. T-nya adalah 7 cm. Karena kita fokus ke segitiganya saja dulu. Nah, 8 cm itu adalah alasnya. Karena jika kita gambarkan ya, kita putar saja seperti ini, segitiganya berbentuk seperti ini dia. Ya, oke. Nah, jadi seperti inilah kira-kira bentuk segitiganya ya. Ini 8 cm dan ini 7 cm. Nah, seperti itu ya. Kalian harus bisa memutar-mutar imajinasi kalian terhadap gambar yang ditampilkan supaya kalian tidak terlalu bingung.
Nah, kenapa bisa dapat 8 cm di sini sedangkan di sini tidak ada labelnya? Garis ini ya, dari sini ke sini itu pasti sama panjangnya ya. Ini dan ini sama dia ya. Ini sama dia. Ini sama dengan dia. Ya, jadi panjangnya pasti sama karena terhubung dengan titik yang sama, tutup yang sama ya, titik yang sama pada segitiganya. Pasti sama dia panjangnya. Kalau sini 8 cm berarti di sini juga 8 cm. Pasti sama dia karena sejajar berhadapan, garis yang berhadapan. Ya. Oke. Tidak ada masalah dalam menentukan ini ya. Nah, dan sebagian besar juga kalian tidak mengalami kesulitan menentukan yang nomor 3 ya. Oke, yang nomor 3 di sini kalian juga tidak terlalu bingung ya. Jadi dasar segitiganya itu adalah A-nya sama dengan 5. Ini nomor 1, ini nomor 1. Taruh dulu sebentar. Oke, ini 1 ya. Ini 1, ini 2. Kemudian 3-nya itu adalah A-nya itu adalah 5, T-nya itu adalah 4 cm. Ya. Jadi ini kalian juga sebagian besar tidak mengalami kebingungan ya untuk nomor 3. Nah, yang kalian bingung itu biasanya di nomor 4 ya. Karena di sini kalian dihadapkan dengan segitiga siku-siku. Kalian kesulitan menentukan yang mana tingginya. Dan kalian dikecoh oleh 10 ini. Ya. Angka 10 ini harusnya tidak digunakan. Oke. Ingat ya, kuncinya itu untuk menentukan tinggi adalah garis yang tegak lurus terhadap alas. Oke, kita cari ya. Nah, kalau kita gambarkan yang AT nomor 4 ya, itu dia akan seperti ini gambarnya ya. Oke, nah jadi di sininya 10, di sininya 6 ya, di sininya 8. Yang mana kalian gunakan alas, yang mana kalian gunakan tinggi. Yang digunakan alas di sini seharusnya bisa kalian gunakan. Ini ditukar pun tidak masalah sebenarnya ya. Tergantung kalian memposisikan segitiganya. Oke, kita anggap di sini karena di sini Pak Bayu menggambarkan 6 sebagai dasarnya dan 8 sebagai tingginya, berarti kita gunakan 6 sebagai alas, 8 sebagai tingginya. Loh, kenapa bukan 10? Nah, ingat ya, persyaratan dalam menentukan tinggi, untuk menentukan T pada segitiga, tentukan T segitiga harus tegak lurus terhadap alas. Terus terhadap alas. Ya, jadi harus tegak lurus terhadap alas. 10 ini bukan garis yang tegak lurus terhadap alas, melainkan dia miring, ada kemiringan di sini. Ya, sedangkan 6 dan 8 ini adalah garis yang tegak lurus. Begitu. Jadi 6 bisa kita jadikan alas dan tinggi bisa kita jadikan 8. Sehingga untuk mencari volume prismanya, PP sama dengan A kali T per 2 ya, ingat ya, alas kali tinggi bagi 2. Ini kan luas segitiga ya, luas segitiga kali T prisma TP. Ini tinggi prisma, ini tinggi segitiga supaya dibedakan ya. Nah, alasnya itu adalah 6, tingginya itu adalah tingginya itu adalah 8 ya, bagi 2 kali tinggi prisma adalah 14. Nah, jadi 6 kali 8 bagi 2 itu hasilnya adalah 24 ya, 24 per 2
Sedangkan kemudian dikali 14. Sorry, ini sudah dibagi 2 ya, sudah dibagi 2. 6 kali 8 bagi 4 itu sudah dibagi 2 dan hasilnya adalah 24. Nah, sekarang kalian tinggal melakukan perkalian 24 kali 14. Nah, perkalian pun juga masih ada beberapa yang keliru melakukan perkaliannya. Untuk itu Pak Bayu akan berikan contoh kembali. Untuk perkalian 2 digit angka, kalian bisa lakukan seperti ini. Ya. 4 kali 4 itu hasilnya adalah 16, tulis 6 dulu, simpan satunya. 4 kali 2 hasilnya adalah 8, tambah 1 hasilnya 9. Nah, 1 kali 24 itu hasilnya tetap 24 ya. Sehingga kalian harus tulis 4-nya dulu ya. Tulis dari yang kanan dulu deh. Ingat sejajar dengan pengalinya. Karena di sini pengalinya adalah 1, maka dia sejajar dengan 1. Satuannya sejajar dengan 1. 1 kali 2 hasilnya adalah 2. Tambah hasilnya 6. Ini hasilnya 13 ya. 13 simpan 1, hasilnya 3. Hasilnya 336 cm pangkat 3. Ya, kenapa cm pangkat 3? Pak Bayu maaf ya tidak tidak menulis satuannya dari awal, tetapi ketika satuannya tulis di akhir itu artinya sudah benar ya. Oke. Supaya menghemat tempat karena tempat menulisnya agak sempit di sini. Oke. Layarnya sempit itu maksudnya. Oke, nah sekarang kita sudah dapat jawabannya yaitu 336 cm. Nah, ini adalah luas alasnya ya. 24 ini harusnya cm pangkat 2 karena luas segitiganya itu adalah 24 cm persegi. Tuh luas segitiganya. Nah, Oke, karena kalian kesulitan dalam menentukan tinggi dan alas dari segitiga, Pak Bayu ingin melatih kalian sedikit ya. Pak Bayu akan menggambar sebuah segitiga. Nah, yang manakah yang kalian sebut alas, yang manakah yang kalian sebut tinggi? Tentu saja ini adalah alas. Ya, ini alas. Aduh, das lagi. Nah, ini adalah alas. Ya, ini adalah tinggi. Oke, ini kalau segitiganya berlaku pada segitiga yang sama sisi ya. Ketika sisi-sisinya sama panjang ya, ini sisinya ya. Kalau sisi-sisinya ini sama panjang ya berlaku juga seperti ini, alas dan tingginya ya. Oke. Lalu kalau segitiga sama kaki juga sama. Segitiga sama kaki itu adalah yang kakinya sama panjang. Jadi tentu saja ini alas ya. Alas ini A dan ini garis yang memotong ini di tengah-tengah itu adalah T. Ingat ya, tegak lurus dia. Nah, sekarang kalau segitiga siku-siku. Nah, segitiga siku-siku biasanya bentuknya seperti ini ya. Nah, oke, jadi ada bagian yang siku-siku. Di sini bagian siku-sikunya. Berarti kita bisa gunakan ini sebagai alas A dan ini sebagai T. Ya, dan ini tidak digunakan untuk mencari volume. Jadi tidak dilibatkan ya. Pada kasus nomor 4, angka 10 ini tidak dilibatkan sama sekali. Ini hanya mengecoh ya. Hanya pengecoh. Ya, hanya pengecoh. Jadi angka 10 ini hanya pengecoh dan yang harus kalian gunakan hanya 6, 8 saja. 6 dan 8 saja dan 14-nya untuk DP. Nah, sekarang bagaimana jika kalian mengamati segitiga yang bentuknya seperti ini? Segitiga yang bentuknya seperti ini. Nah, bagaimana cara kalian menentukan tingginya? Nah, ini adalah alas ya. Ini alas. Lalu bagaimana cara kalian menentukan tingginya? Tingginya harus kalian buatkan garis hayal seperti ini. Jadi ini adalah tingginya. Garis ini adalah T. T. Ya, seperti itu. Nah, ini namanya segitiga sembarang. Nah, tapi kalau kalian misalnya ingin menentukan ini sebagai alas, kalian bisa menggunakan ini sebagai T-nya.
Nah, jadi harus bisa berpikir bolak-balik juga sih. Oke, itu ya untuk penjelasan kali ini. Jadi dalam menentukan volume prisma, kalian juga harus lebih paham bagaimana menentukan luas dari segitiga. Seperti itu anak-anak ya. Untuk tugas hari ini, coba kalian kerjakan soal matematika nomor 1 sampai 6 halaman 168 ya. Ini halaman 168. Silakan dikerjakan sendiri ya, usahakan dulu bekerja sendiri. Nah, kalau memang sudah sangat sulit dan tidak bisa sama sekali, boleh minta bantuan pada orang tua, tapi jangan terlalu banyak merepotkan orang tua ya, karena orang tua kalian pasti sibuk. Nah, setelah nanti kalian mengumpulkan semuanya, baru Pak Bayu akan bahas ya. Pak Bayu ingin kalian melalui proses berpikir dulu, nanti ketika kalian sudah berusaha, baru Pak Bayu akan jelaskan begitu. Oke, itu saja untuk pembelajaran matematika kali ini. Terima kasih sudah menyimak materinya dengan baik. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya. Ditunggu pengumpulan tugas hari ini. Terima kasih.